kalau kita boleh cek dan kita lakukan polling, hampir mayoritas masyarakat Indonesia setuju tembak mati koruptor, pelaku korupsi hukum dengan seberat-beratnya. Kenapa demikian? Aspek keadilan menyakiti rakyat Indonesia. Bu Kony pernah mengatakan dapat informasi bahwa Prabowo hanya berkuasa 2 tahun. Saya dapat informasi, ini saya harus underline lagi walaupun Pak Rosan bantah, tapi itu saya tahu dari mana kalau bukan dari Pak Rosan. Nah, jadi intinya adalah waktu itu saya diperingatkan bahwa Presiden Prabowo itu nggak akan lama, bahwa kemudian akan diambil alih oleh Gibran. Yang saya bisa bikin apa? Saya ini kan cuma akademisi, Prof, bahwa saya berteman dengan semua orang ya. Saya malamnya langsung ketemu Pak Dasko. Tugas saya cuma beritahu Pak Dasko, ini ada berita begini, jagain Bapak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Kang Uyem. Kali ini saya akan membawakan satu tema yang lagi hangat-hangatnya tentang korupsi. Bagaimana hukuman yang ditimpakan kepada pelanggar-pelanggar hukum itu melanggar akal sehat. Bertentangan dengan logika akal sehat, bagaimana orang dengan korupsi besar, sangat besar, dihukum dengan hukuman yang sangat ringan untuk pelanggaran hukum yang dampaknya merugikan rakyat Indonesia. Hukum telanjang memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan harapan banyak orang. Korupsi nikel 271.000 miliar. 271 nolnya 12 ya. 271.000 miliar ya. Itu kalau dibagikan dengan sekitar 203 juta penduduk Indonesia, maka tiap orang kebagian hampir berapa ratus juta per orang. Bayangkan, kalau ini dilakukan secara adil, tiap orang rakyat Indonesia bisa menikmati hidup bahagia. Tapi karena Anda para koruptor telah menghisap darah rakyat Indonesia, maka hari ini saya akan mengatakan judul tembak mati koruptor. Sebelum Anda lanjut, saya mohon Anda jangan subscribe channel ini. Jangan like, jangan share, jangan komen. Karena channel ini sama sekali tidak memberikan manfaat untuk Anda. Jadi jangan like, jangan subscribe, jangan komen, jangan share video ini. Karena link channel ini sama sekali tidak bermanfaat untuk Anda. Saya rakyat jelata senang disebut demikian. Kenapa? Rakyat jelata adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Maka izinkan saya yang bukan siapa-siapa, bukan politisi, bukan pejabat, bukan pengusaha, saya hanya orang biasa, rakyat jelata, untuk membawakan satu tema Pak Prabowo tembak mati koruptor. Pemikiran dari seorang filosof Prancis namanya Jean Baudrillard. Hari ini realitas masyarakat bergeser pada fenomena yang bersifat simulakra, bersifat simbolis dan tidak substansial. Contoh, bagaimana hari ini orang lebih suka dengan sesuatu yang simbolik, sesuatu yang tidak substantif. Contoh, saya memakai baju ini. Saya membeli baju ini bukan karena pertimbangan fungsional. Apa sih fungsi pakaian yang sebenarnya? Di zaman klasik, di zaman tradisional dulu, belum peradaban berkembang, pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh dari rasa dingin dan rasa panas. Hari ini, saya tidak membeli pakaiannya, tapi saya membeli mereknya. Dan hari ini seperti itu. Orang lebih membeli gengsi, lebih membeli merek ketimbang fungsional. Orang lebih suka dengan membeli merek ketimbang fungsional. Nah, hari ini, hal itu telah bergeser pada fungsi hukum. Hukum tidak lagi bersifat substansial, tidak bersifat fungsional. Bagaimana hukum memberikan rasa keadilan bagi semua orang? Hukum bersifat transaksional dan simbolis. Bagaimana hukum sering memberikan ketidakadilan pada pelanggar hukum, sebaliknya bersifat lembut terhadap para pelanggar hukum yang merugikan banyak orang. Karena ada transaksi, dicurigai ada transaksi hukum di sana.
hukum bersifat transaksional, maka hukum bersifat simbolis, tidak substansial. Sementara hukum tidak menyentuh berbagai aspek yang diharapkan banyak orang ya. Memang tidak ada keadilan yang substansial, karena keadilan yang hakiki adalah hanya milik Tuhan ya. Tapi secara akal sehat kita bisa mendefinisikan hukum berdasarkan beberapa parameter. Pertama, hukum harus bersifat memberikan rasa aman kepada banyak orang. Yang kedua, hukum di mata common sense, akal sehat orang, itu bersifat tepat. Kenapa tepat? Keadilan bersifat demokratis, yang bersifat common sense, akan menyatakan bahwa hukum itu pas atau tepat. Maka hari ini kalau kita boleh cek dan kita lakukan polling, hampir mayoritas masyarakat Indonesia setuju bahwa pelaku 271 triliun korupsi itu dihukum dengan seberat-beratnya. Kenapa demikian? Aspek keadilan menyakiti rakyat Indonesia. Hari ini kita saksikan rakyat kita tidak baik-baik dalam kondisi anomi dan kondisi sakit secara ekonomi. Banyak usaha-usaha mikro hancur. Banyak hari ini orang-orang yang pengangguran. Orang-orang tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Banyak pengusaha-pengusaha menengah yang gulung tikar. Sementara Anda, hai pelaku korupsi, dengan senang-senangnya Anda korupsi demikian besar, tapi hukuman Anda sangat ringan. Maka ini sudah jadi pemahaman umum. Gak apa-apa deh dihukum 6 tahun, asalkan saya bisa bawa uang 271 triliun. Ini kan luar biasa. Sudah merusak tatanan keadilan masyarakat. Maka saatnya Pak Prabowo mengambil alih. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi Pak? Kami mengharapkan ada hukuman yang lebih tegas kepada para pelaku korupsi dan hukuman tembak mati. Ya, nanti kita bisa diskusi dengan para ahli HAM bagaimana hak asasi manusia itu tidak melulu bersifat internasional. Bagaimana HAM bersifat berkearifan lokal ya. Kita bisa diskusi nanti. Saya tantang Anda untuk diskusi keadilan perspektif saya sebagai rakyat jelata. Kenapa kami berharap banyak pada para Prabowo? Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, Pak Prabowo itu sudah di puncak pemenuhan kebutuhan substansi manusia ya. Kata Abraham Maslow kan kebutuhan bertingkat-tingkat. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan rasa aman. Di atas kemudian ada kebutuhan pemenuhan biologis ya, kebutuhan makan, minum ya, tidur, kebutuhan. Baru di atasnya adalah kebutuhan sandang dan papan. Di atasnya kebutuhan berusaha dan seterusnya. Maka Pak Prabowo karena sudah terpenuhi itu semua kebutuhan itu, kebutuhan paling puncak seorang ketika sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka dia butuh untuk mengaktualisasikan dirinya, berperan dalam kehidupan banyak orang, memberikan warna, memberikan kebahagiaan. Saya pikir Pak Prabowo akan mampu. Selain karena beliau seorang militer yang tegas, disegani oleh semua angkatan, darat, laut, dan udara, Anda bisa mendrive ketiga angkatan untuk tunduk pada Anda dan mengawal keadilan yang akan ditegakkan dengan perspektif tembak mati. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Para pejabat, para pegawai negeri, para penegak hukum, baik polisi, kejaksaan, kehakiman, maupun Mahkamah Agung, Anda kami minta dari rakyat jelata untuk bertindak sebagai public servicer. Anda adalah pelayan rakyat karena Anda digaji oleh rakyat. Anda digaji dari pajak yang dipungut dari rakyat ya. Saya beli pakaian, di sini sudah tertera PPN. Saya beli rokok ada PPN ya. Beli kendaraan ada PPN-nya. Beli baju, beli karpet, beli lampu ada PPN-nya. Beli BBM ada PPN-nya.
Saya beli rumah, punya tanah, ada pajak untuk negara. Jadi kurang apa kami untuk negara ini, Pak? Semua aspek ada pajaknya. Jadi wajar kalau kamu minta kepada Anda, kembalikan uang rakyat, uang kami dalam bentuk keadilan, dalam bentuk peran-peran Anda sebagai pelayan rakyat. Bukan juragan yang kami sembah-sembah karena kepejabatan Anda, karena kekayaan Anda. Tidak, Anda bukanlah juragan kami, tapi Anda adalah pelayan kami, rakyat jelata. Anda bukan Tuhan kami, tapi kami rakyat sebagai Tuhan Anda. Maka lakukan, kembalikan uang rakyat yang Anda hisap dari kami dalam bentuk keadilan, dalam bentuk peran-peran Anda sebagai pelayan rakyat, bukan juragan rakyat. Dan kami orang beriman, Pak, ada keterangan dari Rasulullah, man tawaddu'a li ghaniyin biginahu aw bijahin bijahi faqad dhahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang hormat kepada pejabat karena kejabatannya, orang kaya karena kekayaannya, maka copot 2/3 imannya. Kami tidak ingin seperti itu. Anda adalah pelayan rakyat, kami adalah juragan Anda. Jadi Anda harus menjadi pelayan untuk rakyat jelata, bukan juragan yang minta disembah-sembah. Ketika di jalan raya Anda pengen menyingkirkan rakyat jelata, bukan pada saat Anda masuk ke instansi rumah sakit dan saat Anda menjadi prioritas. Kasih rakyat kesempatan untuk berkompetisi secara adil, ya. Bukan transaksional, bukan kena uang. Orang menjadi PNS banyak di antara mereka yang sogok menyogok. Akibat kolusi maka terjadi korupsi, nepotisme. Negeri ini kaya raya. Kita punya bentangan alam yang sangat luas, sumber air alam yang melimpah. Kalau dikelola dengan baik, kita akan menjadi negara yang betul-betul sejahtera, makmur, tercukupi sandang pangan dan papan, gemah di pahlawan jinau. Kita buktikan, kalau dikelola dengan baik, negara yang terkaya di dunia ini. Tapi ini tergantung Anda, apakah Anda mau berubah, ya, dari orang yang pengen dilayani oleh rakyat, menghisap darah rakyat, ataukah Anda menjadi pelayan bagi rakyat. Maka kita tunggu, Anda sebagai pejabat, pegawai negeri, penegak hukum, bertindaklah Anda sebagai pelayan untuk rakyat, membantu untuk rakyat, mengayomi rakyat, melindungi rakyat, bukan juragan untuk rakyat. Demikian yang saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.